Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar kedokteran spesialis di Fakultas Kedokteran di Universitas Hasanuddin, dan kepada semua yang hadir pada kesempatan siang kali ini. Tentunya kita senantiasa memohon kepada Allah setiap waktu semoga kita diberikan ilmu dan kita diberikan petunjuk di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena sesungguhnya ilmu adalah kekuatan bagi kita dan petunjuk itu merupakan energi di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mendapatkan ilmu dan kita tidak mendapatkan petunjuk, kita seakan tidak mendapatkan energi dan seakan tidak mendapatkan kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap tugas yang ada di pundak kita kalau kita tidak memiliki kekuatan, dan tidak ada kekuatan yang terbesar di dalam perjalanan kehidupan kita kecuali adalah ilmu. Inilah yang menjadikan kita senantiasa kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan ilmu di dalam perjalanan hidup. Kita ngaji bukan karena kita sok suci, kita ngaji bukan karena kita sok pintar, kita ngaji bukan karena kita pengangguran, kita ngaji karena kita paham betul bahwasanya ilmu adalah energi di dalam perjalanan hidup kita. Kita menjadi seorang suami tidak akan bisa menjadi qawwam untuk istri dan anak kita kalau kita tidak punya ilmunya. Kita menjadi istri tidak akan tahu kenapa kita harus taat kepada suami kalau kita tidak membaca petunjuknya. Dan kita tentunya ketika menjadi dokter, menjadi ustadz, dengan seluruh pro dan kontra yang terus kita hadapi dalam problematika yang kita jumpai, tentunya kalau kita tidak punya ilmu, tentunya kita tidak akan bisa menyelesaikan satu persatu amanah yang ada di atas pundak kita. Sesungguhnya ilmu adalah energi dan sesungguhnya petunjuk itu merupakan sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita ngaji karena kita butuh energi. Kita ngaji karena kita butuh ilmu, bukan karena kita sok suci dan bukan karena kita pengangguran. Ilmu itu pula yang menjadikan kita terbebas dari banyak blind spot di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena manusia sepintar apapun, dia tetap memiliki banyak blind spot di dalam perjalanan hidupnya. Ada weakness point yang ada pada hidupnya. Mari kita belajar dari kisah si leher beton, yaitu adalah Mike Tyson. Kenapa Mike Tyson itu masih membutuhkan pelatih, padahal dia telah dinobatkan sebagai manusia leher beton terkuat di dunia. Ada pelatihnya bernama Diamato, dan karirnya Mike Tyson melesat ketika Diamato masih hidup dan meredup setelah Diamato meninggal dunia. Sebenarnya Diamato memang tidak sekuat Mike Tyson, tetapi ada keistimewaan dari Diamato. Diamato adalah orang yang paling tahu untuk membaca weakness point dan blind spot yang tidak bisa dilihat oleh seorang Mike Tyson ketika dia bertanding. Itu pula yang menjadikan kita paham kenapa Messi dan kenapa Cristiano Ronaldo, mereka sudah menyelesaikan dan telah meraih berbagai macam penghargaan triple winner, mereka telah menangkan. Tapi kenapa mereka bertanding sampai hari ini mereka masih butuh pelatih? Karena pelatihnya itu mampu membaca weakness point dan blind spot yang ada pada dirinya seorang Messi dan seorang Cristiano Ronaldo. Itulah analogi sederhana. Kehidupan kita itu adalah kehidupan yang butuh ilmu supaya terbebaskan kita dari banyak blind spot. Terkadang manusia mendapatkan banyak cobaan, terkadang manusia mendapatkan banyak problematika, bukan karena Allah zalim, bukan karena Allah jahat kepadanya. Tapi terkadang manusia itu mendapatkan banyak sekali problematika di dalam kehidupannya. Itu karena mereka tidak mau membaca ilmu dan tidak mau membaca petunjuk. Laki-laki yang tidak sibuk dengan ilmu akan sibuk dengan logika, akan sibuk dengan ego, dan akan sibuk dengan hobi. Perempuan kalau mereka tidak sibuk dengan ilmu, mereka akan sibuk dengan perasaan dan mereka akan sibuk dengan sensitivitas yang tidak ada ujungnya. Meeting point kehidupan kita itu hanyalah pada ilmu. Suami yang paham ilmu dan istri yang sadar dengan ilmu, maka sesungguhnya mereka ketemu ketika mereka tidak beradu antara logika dengan perasaan. Inilah yang menjadikan kita, kenapa kita harus ngaji? Supaya kehidupan kita tidak banyak terbentur. Tan Malaka pernah menulis, manusia itu ada yang terbentur. Artinya mereka mengalami banyak benturan supaya mereka tersadar dan terbentuk. Tapi bagi orang yang beriman ketika mereka membaca ilmu, insya Allah, mereka mungkin hanya mengalami satu benturan atau terkadang diselamatkan dari benturan, lalu mereka terbentuk
ketika mereka senantiasa mengambil ilmu yang akan memberikan proteksi di dalam perjalanan kehidupan mereka. Inilah yang menjadikan kita paham seluruh para nabi itu, mereka itu selalu qanaah diberikan oleh Allah apapun, tetapi para nabi tidak pernah qanaah dalam satu hal, kata Ibnu Hajar di dalam muqaddimah kitab Fathul Bari, kitab yang membedah hadis Bukhari. Maka beliau mengatakan ada satu perkara di mana para nabi tidak pernah qanaah. Dalam perkara apa para nabi tidak pernah qanaah? Dalam perkara ilmu. Itulah yang menjadikan akhirnya kita bisa meresapi doanya Nabi Musa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Dan kita bisa meresapi zikirnya Nabi dan doanya Nabi setiap pagi habis subuh tidak pernah tertinggal dan tertanggal sebelum matahari menghangatkan bumi. Yaitu doanya Nabi Muhammad adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan yang disebut oleh Nabi pertama kali adalah ilman nafi'an, menunjukkan kepada kita hajat kita kepada ilmu sangatlah besar, melebihi apapun. Surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Semoga kita, para dokter, para ustadz, siapapun, hari ini kita membutuhkan orang-orang yang berilmu, karena sesungguhnya keluarnya negara kita tercinta dari berbagai masalah itu dimulai dari ilmu yang memberkahi di dalam kehidupan kita. Semoga kita terus mendapatkan ilmu yang bukan menjadikan kita saling mengkafirkan, ilmu yang bukan menjadikan kita saling menyesatkan, yang sana mengatakan Wahabi, yang sana mengatakan Ahlul Bid'ah. Bukan. Ilmu yang mengajak persaudaraan, ilmu yang menyadari bahwasanya umatnya Nabi Muhammad itu kaya dengan berbagai macam ragam pendapat fikih yang diajarkan para ulama ketika mereka sama-sama mengikuti Rasulullah SAW. Ilmu yang mengajarkan kita tawadhu dan ilmu yang bukan mengajarkan kita menjadi jumawa dan melangit. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap perjalanan kehidupan kita. Karena sesungguhnya syukur itu memang tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur pasti memberikan kepada kita kualitas di dalam kehidupan kita. Syukur itu tidak menjamin kita kaya, karena memang agama kita bukan agama materialisme. Tetapi syukur itu memberikan kepada kita 3 perkara yang tidak akan pernah diberikan kepada apapun, kecuali ketika kita bersyukur. Kalau kita bandingkan konsep tertinggi dalam Islam dengan konsep tertinggi dalam materialisme, ketika saya membaca banyak literasi, konsep tertinggi materialisme itu ada 3. Kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan. Tapi konsep tertinggi orang yang beriman itu justru 3. Ketenangan, kelapangan, dan keberkahan. Makanya ketika kita bersyukur, Allah memberikan kepada kita ketenangan. Makanya kalau seseorang itu sudah tenang, dunia boleh berisik, tetapi hatinya tetap tenang. Dan tenang itu unsur terpenting di dalam memberi kualitas dalam hidup. Kalau orang itu sudah tenang, tidak ada satupun perkara yang bisa menjadikan mereka depresi, dan tidak ada satupun yang bisa membuat mereka frustasi. Mereka tetap punya rasa takut, mereka tetap punya rasa khawatir. Tapi rasa takut dan khawatirnya tidak mengalahkan gelombang ketenangan yang ada pada hati mereka. Dan ingat, ketenangan itu hak prerogatifnya Allah. Ketenangan tidak bisa dicari dan tidak bisa digali. Ketenangan itu hanya bisa didapatkan dari sisi Allah. Makanya kalau Bapak dokter dan Ibu dokter membaca kalimat sakinah, ketenangan, dan tumakninah, ketenangan, maka Bapak dan Ibu tidak dapatkan itu di dalam Al-Quran, kecuali selalu dimulai dengan kata kerja, fi'il, yaitu artinya anzala, diturunkan, atau menurunkan, Allah yang menurunkan. Artinya ketenangan itu hak prerogatifnya Allah. Makanya ketika kita menjadi orang yang bersyukur, Allah tenangkan. Yang kedua, Allah berikan kepada kita kelapangan di dalam kehidupan. Mungkin problemnya tidak hilang, tetapi Allah lapangkan di dalam hati kita supaya kita tetap dalam kondisi betul-betul bijak menyikapi setiap masalah ketika kita dilapangkan hatinya. Tidak masalah berapapun virus yang kita dapatkan selama imunnya lebih kuat daripada virusnya. Bukannya begitu dalam dunia medis? Kalau dalam dunia arsitektur tidak masalah berapapun jumlah mobil yang kamu miliki selama garasinya lebih besar daripada jumlah mobilnya. Maka sesungguhnya kelapangan itu merupakan ciri khasnya Allah ketika memberikan special treatment kepada hamba yang Allah cintai. Allah berikan kepadanya kelapangan. Makanya mari kita menelaah
di dalam surat Al-Insyirah, surat yang menjadi favoritnya sebagian kaum muslimin, di mana surat ini begitu indah, dimulai dengan satu ayat. Pada ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami melapangkan dadamu wahai Muhammad? Abu Jahal tetap hidup, Abu Lahab tetap membenci Nabi, Umayyah bin Khalaf tetap ingin membunuh Rasulullah, tapi Rasulullah dilapangkan hatinya oleh Allah. Makanya yang kedua, lapang. Mungkin masalahnya tetap ada, tetapi Allah berikan kepadanya kelapangan ketika dia menjadi orang yang bersyukur. Dan yang ketiga, Allah memberikan keberkahan, dan di antara makna paling basic dari keberkahan itu adalah kecukupan. Garansi terbesar manusia, orang mukmin dari Allah itu adalah keberkahan di dalam kualitas hidup. Teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro selalu membahas tentang berbagai macam teori ekonomi. Tapi satu yang tidak akan pernah mereka bahas, yaitu teori keberkahan. Dan teori keberkahan itu tidak bisa dikalkulasi dengan semua teori matematika dan teori ekonomi. Karena keberkahan itu memberikan kecukupan, dan kecukupan itu miliknya Allah. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Kalau yang kaya cukup, tidak mungkin 95 koruptor itu rata-rata orang kaya, bahkan 99% koruptor itu orang kaya. Tapi kenapa kok masih mereka ngambil harta-harta yang tidak ada habisnya untuk mereka? Ditumpuk-tumpuk. Karena memang begitulah cara mereka bekerja dalam hidup. Kalau tidak mendapatkan kecukupan, hidupnya hanya untuk menggenapkan yang ganjil. 300 kapan jadi 500, 500 kapan jadi 700, 700 kapan jadi 1M. 1M kapan menjadi 2M. Tidak ada habisnya. Dan zikirnya kepada rekening lebih banyak daripada zikirnya kepada pemberi rekening. Orang kalau mereka bersyukur, Allah berikan kepada mereka keberkahan, dan makna terdekat dari keberkahan itu kecukupan. Saya pernah menjumpai Bapak dan Ibu sekitar 10 hari yang lalu mungkin. Ada satu tayangan video, salah satu wisatawan dari Australia pernah ketemu salah satu orang di Jawa Timur, tanya anaknya berapa? 4 atau 5. Sang laki-laki itu menjawab, berapa gajinya? Tidak sampai 4 juta, lalu dikurskan itu dengan dolar. Lalu wisatawan dari Australia ini berkata, uang segini bisa membiayai anak 4? Lalu laki-laki itu tersenyum. Kenapa wisatawan itu heran dengan hitungannya, bahwasanya uang segitu harusnya tidak cukup untuk membiayai 4 orang. Karena mungkin di pikiran dia tidak ada konsep kecukupan itu datang dari Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, kalau kita bersyukur, Allah tidak menjamin kita langsung kaya, tapi Allah pasti memberikan kepada kita kualitas hidup. Kita adalah bangsa yang beriman kepada sebuah konsep keberkahan. Dan kita merupakan kaum yang tidak beriman kepada takaran dan kadar yang banyak. Kadang-kadang yang banyak itu malah menghilangkan kenikmatan. Makan durian itu nikmatnya ya ketika kita cuma makan 1 kali, 2 kali. Dari 1 durian dan 2 durian. Kalau terkadang kita dikasih durian itu misalkan 3 truk, itu malah tidak terasa nikmat. Makan coto Makassar itu nikmatnya ya mangkok pertama. Kalau kita sudah mangkok keempat, mangkok kelima itu sudah mau muntah-muntah kita. Karena sesungguhnya nikmat itu terkadang justru bukan kepada kuantitasnya yang banyak, tetapi kepada kecukupan yang didapatkan. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kalau kita bersyukur, mungkin mobil kita tetap mobil, motor kita tetap motor. Tapi Allah memberikan kepada kita tenang, Allah memberikan kepada kita lapang, dan Allah pasti memberikan kita keberkahan. Inilah puncak tertinggi dalam kehidupan orang beriman yang tidak akan bisa dijelaskan dalam teori makro dan mikro. Karena ini hanya lahir dari mereka yang beriman kepada Allah. Mungkin terkesan terlalu teoritis, tapi begitulah para ulama menyampaikan kepada kita. Sesungguhnya kehidupan kita kalau bersyukur, Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan kelapangan, dan pasti Allah memberikan keberkahan. Dan kita kalau sudah semacam itu mudah bahagia, Pak Dokter, kita pasti akan mudah bahagia. Karena sesungguhnya kita harus paham, kalau kita betul-betul bersyukur, maka Allah akan menyederhanakan keinginan. Dan kalau kita sederhana di dalam keinginan, kita mudah bahagia. Jarak antara kita dengan kebahagiaan itu hanyalah sejarak antara kita dan keinginan yang tidak ada ujungnya. Makanya manusia itu kalau sederhana keinginan itu gampang bahagia. Makanya anak kecil, kenapa gampang bahagia? Keinginannya nggak terlalu banyak. Beli cilok, sudah senang. Diajak muter-muter kompleks sama bapaknya, sudah senang. Diajak main
perang-perangan dan kuda-kudaan sama bapaknya, senang dia. Dia tidak terpikir sertifikat, dia tidak terpikir BPKB. Makanya konsep bahagianya anak kecil itu sangatlah sederhana. Tidak pernah kita jumpai anak kecil di dalam kamar nangis gitu, lalu mematikan lampu kamar, dan ketika kita tanya, kenapa nak? Ya mikirin beban hidup. Tidak ada. Dan itu yang menjelaskan kepada kita, Masya Allah ya, inilah pentingnya kita bersyukur. Kita harus hadir secara utuh, sadar secara penuh. Konsep kita di dalam kehidupan itu adalah kesyukuran. Materialisme hari ini menggurita di mana-mana, Pak. Dan kita mendapati kapitalisme itu hampir mengenai kepada setiap lini dalam kehidupan sektor bisnis dan ekonomi. Hanya orang-orang yang betul-betul menyadari bahwasanya kesyukuran itulah obat terbaik dalam kehidupan hari ini yang telah dikuasai oleh materialisme dan kapitalisme. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita tenang, Allah memberikan lapang, Allah memberikan keberkahan dengan kecukupan, dan semoga Allah menyederhanakan keinginan. Semoga semakin panjang umur kita, semakin sederhana keinginan kita, supaya nanti baliknya itu tidak terlalu banyak beban, supaya ringan, dan supaya ketemu dengan Allah itu dalam kondisi bersukacita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, seluruh para dokter spesialis yang ada di Fakultas Kedokteran, izinkan kami pada kesempatan hari ini berbicara tentang sebuah tema, yaitu adalah tentang semua itu bermula dari hati. Ini saya pilihkan materi ini, saya sesuaikan dan saya korelasikan dengan para pendengar yang hari ini hadir, yaitu adalah para dokter. Semoga ini bisa menjadi sebuah sinergi ilmu, dan nanti kalau ada yang kurang benar ataupun ada yang salah, mohon koreksinya. Semoga kita sama-sama mencintai ilmu, dan salah satu indikator mencintai ilmu adalah siap untuk menerima masukan. Bapak Ibu dokter yang semoga Allah rahmati, kita tentunya paham bahwasanya segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu pasti ada intinya dan pasti ada sentralnya. Dan sesungguhnya itulah yang terjadi ketika kita melihat setiap perkara. Ketika kita melihat mobil, intinya mobil itu salah satunya terletak pada mesin dan terletak pada bensinnya. Karena sesungguhnya tanpa mesin dan tanpa bensin, maka sesungguhnya mobil itu hanyalah seonggok besi yang tentunya tidak memberi manfaat untuk kita. Tapi karena ada mesinnya dan ada bensinnya, seonggok besi yang ada di kanan kiri itu akhirnya menjadi barang yang memberi manfaat dalam kehidupan kita. Kita pun sama, bahwasanya kehidupan orang beriman itu pusarannya berpusat kepada satu, yaitu adalah kepada Ka'bah. Kita tentunya paham betul bahwasanya Ka'bah itu merupakan sentral pada kehidupan, dan itu menjelaskan kepada kita bahwasanya kehidupan manusia itu pada dasarnya selalu ada sentralnya dan ada pusatnya. Sama pula pada kehidupan kita sebagai hambanya Allah, kita diciptakan oleh Allah dengan fisik, di mana para dokter selalu fokus dan menjadikan objek ilmunya pada fisik. Maka sesungguhnya ketika manusia itu terbentuk dan tercipta di dalam kehidupan, maka pada dasarnya manusia ini dengan seluruh fisiknya, dengan seluruh kehidupannya, dengan seluruh aktiviti yang dia lakukan, maka sesungguhnya intinya itu ada pada kondisi hatinya. Karena sesungguhnya kondisi hati itu bukan kondisi biasa, tetapi kondisi hati adalah inti. Dia adalah core dalam kehidupan manusia, itu ada pada hatinya. Dan dia merupakan sentral di dalam kehidupan manusia, itu semuanya terletak pada hati. Makanya tidak salah kalau tidak ada bagian terpenting di dalam kehidupan manusia kecuali adalah masalah hatinya. Untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya segala sesuatu harus dimulai dari hati. Kualitas yang terbaik dimulai dari hati, dan keburukan dari kualitas kita yang buruk itu pun juga bermula dari hati. Karena dari hati kita akan mampu untuk melihat kualitas kehidupan kita. Makanya tidak salah kalau kita mendapati Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita di dalam satu riwayat Muslim, ketika Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila ajsadikum walaki yanzuru ila qulubikum. Makanya kita menjumpai dan kita mendapatkan sesungguhnya Allah tidak pernah melihat bagaimana rupamu, dan Allah tidak pernah melihat kepada fisikmu.
Tetapi Allah senantiasa melihat itu kepada hatimu. Untuk memberikan arti, tidak ada bagian kehidupan kita yang dijadikan spotlight oleh Allah di dalam perjalanan hidup kecuali hati kita. Dan tidak ada organ tubuh yang paling cepat lelah kecuali hati. Tidak ada organ tubuh yang bekerja terus setiap waktunya kecuali adalah hati. Dan ternyata kita pun harus sadar, ternyata kehidupan kita yang dijadikan spotlight oleh Allah setiap waktu ketika Allah melihat saya, Umar Mita, melihat Pak Dokter Takdir, dan seluruh para dokter, dan seluruh manusia yang dilihat oleh Allah itu adalah masalah hatinya. Karena menunjukkan kepada kita, sepenting itu masalah hati di dalam memberikan warna pada kehidupan. Warna kehidupan itu tergantung pada hatinya. Dan itulah yang menjadikan Allah selalu melihat kepada hati dan menjadikan hati sebagai spotlight. Ini pula yang menjadikan kita akhirnya paham. Ini pula yang menjadikan kita mengerti betul. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diberikan beban berat ketika beliau sebelum diutus menjadi seorang nabi dan rasul pada usia 40 tahun, maka Rasulullah ketika muda dibimbing oleh Allah dan diberikan berbagai macam treatment sebelum beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Yang menarik adalah kita tentunya paham Rasulullah itu dididik oleh Allah menjadi penggembala. Ini salah satu hal yang terkadang kita lupa insight-nya. Kenapa Rasulullah itu dijadikan penggembala? Karena menggembala kambing itu menciptakan karakter kesabaran. Saya pernah tanya sama penggembala di daerah Klaten, Pak, intinya mau jadi penggembala kambing itu apa? Sabar. Karena memang Allah itu ternyata ketika memberikan kesibukan kepada Rasulullah dengan menggembala kambing, Allah sedang melatih kesabaran Nabi Muhammad. Ada peristiwa lain yang juga mendapatkan perhatian dari kita, harusnya. Maka ketika Nabi Muhammad masih muda, ada sebuah peristiwa yang terkenal. Dan saya yakin semua para dokter yang hadir di tempat ini pasti tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu dibedah dadanya oleh malaikat Jibril atas perintah dan instruksi dari Allah. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu dibedah dadanya dan dibersihkan hatinya. Dan ini dilakukan oleh malaikat Jibril atas perintah dari Allah sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang rasul. Tentunya ini berkaitan erat karena perjalanan kehidupan manusia terutama Nabi itu selalu berkaitan. Halaman 40-nya Nabi tidak akan mungkin lepas dari halaman kelimanya Nabi. Dan ketika Nabi pada waktu kecil dibedah dadanya, dibersihkan hatinya, dan itu terjadi 2 kali. Maka itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata special treatment yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum tugasnya itu berat. Dan tidak ada manusia yang paling berat menghadapi ujian di dalam kehidupan kecuali adalah Rasulullah. Dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril dari noktah dan noda. Dan dipasangkan kembali dan dijahit kembali. Makanya dari testimoninya Anas bin Malik, testimoni Anas bin Malik itu mengatakan begini, untuk arah asar al-makhid fi sadri Rasulullah. Aku adalah orang yang melihat bagaimana dadanya Rasulullah, bekas jahitannya. Jadi ternyata Bapak dan Ibu, para dokter spesialis, ternyata jahitan yang dilakukan dan diberlakukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ternyata itu jahitannya betul-betul jahitan yang membekas kelihatan. Makanya Anas bin Malik, pembantunya Nabi, dari sahabat yang belia, yang 10 tahun berkhidmah kepada Nabi 10 tahun, dia yang memberikan testimoni, saya yang melihat bekas jahitan di dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu memberikan kepada kita tentang sebuah makna yang sangat luar biasa. Ternyata Nabi itu dibersihkan hatinya. Dan itu merupakan sebuah pelajaran yang begitu luar biasa. Ternyata masalah hati itu masalah besar di dalam perjalanan kualitas kehidupan. Makanya akhirnya tidak ada special treatment yang diberikan kepada Nabi Muhammad kecuali adalah dibersihkan hatinya. Karena beban ujian yang dirasakan Nabi itu sangatlah berat. Nabi itu semua ujiannya berat, Bapak. Anak-anak beliau meninggal semuanya sebelum beliau meninggal dunia. Kecuali adalah Fatimah. Dan Fatimah menyusul beliau 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia. Orang yang Rasulullah mengatakan, wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajuneli minkum. Saya ini kalau sakit dijadikan double sakitnya saya dibandingkan orang biasa. Itu Nabi. Sakaratul mautnya Nabi itu 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Belum lagi ujian yang beliau hadapi, belum cemooh, belum cacian, belum kebencian yang beliau hadapi semasa hidupnya dan pasca wafatnya beliau. Sampai ratusan tahun pun masih banyak yang membenci dan menghujat beliau.
Dan ternyata yang diberikan oleh Allah di dalam special treatmentnya itu apa? Yaitu adalah Allah itu membersihkan hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tugas besar diletakkan di atas pundaknya. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya masalah hati adalah masalah sepenting itu di dalam perjalanan manusia. Sehingga akhirnya kita mendapati bahwasanya masalah hati itu penting. Makanya tidak salah kalau kita menjumpai Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala itu sampai mewajibkan bagi setiap para penuntut ilmu sebelum dia belajar apapun, sebelum dia belajar agama, sebelum dia belajar tentang kedokteran, sebelum dia belajar tentang psikologi dan kejiwaan, Imam Al-Ghazali itu menetapkan sebuah syarat. Sebelum literasi ditegakkan, maka wajib untuk membersihkan hati terlebih dahulu. Kenapa? Karena hati itu merupakan tempat yang paling penting ketika seseorang menerima curahan ilmu. Hati itu kayak bejana, ilmu itu kayak air. Kalau bejananya kotor, air yang dituangkan akan menjadi kotor. Dan akhirnya ilmu tidak menghasilkan sesuatu yang berkah dan manfaat, kecuali justru merugikan orang. Tapi kalau bejananya bersih, air yang dituangkan, yang itu analoginya adalah ilmu, maka sesungguhnya air itu akan dituangkan dalam kondisi bersih dan setiap orang bisa mengambil manfaat ketika meminumnya. Dan Imam Al-Ghazali itu sampai menetapkan standar pertama sebelum seseorang itu menegakkan literasi dan referensi di dalam hidupnya. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mengatakan wajib ditegakkan dulu bagaimana dia berinteraksi pada hatinya dan bagaimana memperhatikan bejana hatinya. Karena ini lebih penting sebelum curahan ilmu akan dia pelajari di dalam hidup. Ini yang menjadikan kita akhirnya memahami inilah hal yang luar biasa di dalam kehidupan. Makanya kita juga mendapatkan Bapak dan Ibu, kita juga menjumpai bagaimana tugas Nabi itu, sebenarnya tugas Nabi itu bukan hanya ngajarin kita sholat, itu part-part yang di permukaan. Bukan ngajarin kita tentang masalah haji dan umrah, itu part di permukaan. Tapi tugas pertamanya Nabi itu tertuang pada surat Al-Jum'ah ayat yang kedua. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan kepadanya ayat yang kedua pada surat Al-Jum'ah. Ada ayat yang kedua pada surat Al-Jum'ah ketika Allah berfirman, Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah itu menyampaikan, Allah itu yang mengutus seorang nabi yang ummi kepada kehidupan manusia. Tugasnya Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah itu apa? Ada 3. Yatlu alaihim ayatihi. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ternyata tugasnya para nabi itu, tugasnya Rasulullah itu 3. Pertama, tilawah. Yang kedua, tazkiyah. Yang ketiga itu ta'lim. Dan itu termuat di dalam ayat yang kedua di dalam surat Al-Jum'ah. Tilawah itu apa? Membacakan petunjuk yang ada di dalam kitabullah. Beliau membacakan dan menyampaikan hadisnya sebagai pelengkap dari apa yang disampaikan secara global di dalam Al-Quran. Beliau yang membacakan. Wa yuzakkihim, maka Nabi yang membersihkan hati setiap umatnya. Jadi Nabi itu tugas utamanya Nabi bukan ngajarin sholat. Tugas utamanya Nabi itu membersihkan hati dulu. Dan sholat itu cermin dari kekuatan hati yang bersih. Maka tugas Nabi yang kedua tazkiyah, membersihkan hati manusia dulu. Lalu yang ketiga yaitu adalah taklim, memberikan kepadanya ilmu yang akhirnya membimbingnya supaya dia tahu bagaimana panduan di dalam kehidupan. Maka di situ kita semakin memahami bahwasanya sepenting itu dalam kehidupan manusia. Bahwasanya masalah hati itu masalah komponen terpenting di dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan masalah yang berkaitan tentang banyak perkara. Warna kehidupan kita, warna kehidupan manusia itu tergantung bagaimana urusan hatinya. Dan ini yang harus selalu kita mengerti. Islam itu bukan hanya agama yang menitik beratkan kepada penampilan fisik, tapi Islam itu merupakan agama yang berkonsentrasi masalah hati. Dan penampilan fisik pada ibadah itu merupakan cermin dari warna hatinya. Kalau warna hatinya baik, maka seluruh penampakan di dalam apa yang dia perbuat akan baik. Tapi kalau warna hatinya buruk, maka apapun yang dia tampakkan pun akan menjadi buruk.
Dan ini memberikan kesadaran kepada kita. Jangan hanya lihat kepada penampilan luarnya, tapi bagaimana pada kondisi hati. Setelah kita memahami bahwasanya masalah hati itu masalah yang besar, maka kita akhirnya paham. Makanya tidak salah kalau Allah itu sampai bersumpah berkali-kali tentang bagaimana seseorang yang mereka itu menyucikan hatinya. Kenapa Allah itu selalu dalam tanda petik bersumpahnya itu dengan hati terus? Bahkan kita menjumpai sebuah fakta yang membuat kita kaget. Di dalam surat Asy-Syams, kita mendapati Allah sampai 11 kali bersumpah untuk menerangkan keberuntungan bagi orang yang menjaga hatinya. Ini tambahan dari apa yang saya paparkan, bahwasanya ketika Nabi diberikan special treatment masalah hatinya, bagaimana tugasnya Nabi tentang tazkiyah, bagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu masalah penting. Bahkan Allah sendiri yang memiliki seluruh kehidupan alam semesta ini pun tidak pernah beliau bersumpah sebanyak sumpah yang beliau berikan di dalam Al-Quran. Sumpah yang paling banyak di dalam Al-Quran itu adalah sumpah tentang perintah melaksanakan sholat, bukan. Sumpah tentang bagaimana kita melaksanakan puasa, bukan. Sumpah terbanyak di dalam Al-Quran itu adalah sumpah untuk menerangkan keberuntungan bagi siapapun di antara hamba yang mereka itu menjaga hatinya. Untuk menunjukkan kepada kita sebesar ini urusan hati dalam kualitas kehidupan ini, dan sesungguhnya warna kehidupan kita tergantung bagaimana hatinya. Setelah kita memahami ini, kita akhirnya paham bahwasanya masalah hati adalah masalah yang besar. Tapi banyak di antara kita masih salah ketika mengambil kesimpulan dan perspektif. Oh, berarti ini berbicara tentang tazkiyatun nufus. Oh, ini berarti hanya masalah tazkiyatun nufus. Bukan. Sesungguhnya ini bukan masalah sekedar tazkiyatun nufus. Jadi saya tidak ingin bahwasanya para dokter yang hadir dan ibu dokter, saya tidak mau bahwasanya kita berpikir bahwasanya masalah hati itu hanya sekedar masalah tazkiyatun nufus. Oh, yang penting khusyuk, nanti pahalanya banyak. Kita tidak ingin untuk mengambil dari perspektif itu. Tapi ketika saya menerangkan tentang masalah hati pada kesempatan hari ini dan menunjukkan besarnya kedudukan dan positioning hati kita dan dijadikan spotlight oleh Allah setiap waktunya, dan bahkan Allah bersumpah terbanyak di dalam Al-Quran itu sumpahnya Allah kepada mereka yang membersihkan kesucian hatinya, kita tidak hanya menyampaikan ini dalam materi, oh ini materi tazkiyatun nufus, ini materi taklim di masjid-masjid. Bukan, maaf, bukan itu. Tapi ternyata saya ingin menyampaikan pada kesempatan hari ini bahwasanya tazkiyatun nufus itu ternyata bukan materi taklim, tapi ternyata materi tazkiyatun nufus itu materi basic dalam kehidupan kita dan kurikulum di dalam kehidupan kita. Karena ternyata penjagaan hati dan bagaimana kita mensucikan hati kita itu bukan hanya bicara tentang pahala yang kita peroleh dan bukan hanya bicara tentang kecintaan Allah kepada kita. Tapi ternyata ketika kita senantiasa memperhatikan masalah hati kita, itu berdampak pada perjalanan kehidupan kita. Bahkan kehidupan fisik kita pun sangat tergantung bagaimana hati. Itu sangat tergantung pada hati. Ada satu riwayat, Pak, Bapak dokter dan Ibu dokter, di mana riwayat ini dalam kurun waktu 5 bulan atau 4 bulan terakhir, saya membedahnya dan mencoba untuk mengkaitkan dengan apa yang kita bisa pahamkan kepada masyarakat. Ada sebuah hadis. Saya yakin Bapak dan Ibu dokter spesialis itu sudah pernah mendengar hadis ini dan sering mendengar hadis ini, tapi terkadang point of view-nya yang terkadang kurang maksimal untuk kita explore. Apa itu hadisnya, Ustaz? Hadisnya dalam satu riwayat Bukhari. Ketika Rasulullah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Fa in saluhat salahatil jasadu kullaha, fa in fasadat fasadatil jasadu kullaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyampaikan kepada kita tentang sebuah riwayat, di mana riwayat ini sering diulang-ulang di banyak kesempatan oleh para dai dan para khutbah. Di dalam tubuh kita ada sekerat daging, kata Rasulullah. Kalau sekerat daging ini baik, perhatikan hadisnya, Bapak. Ini qadarullah saya nggak bisa tampilkan di mana, di preview. Tapi saya ingin ngajak Bapak dan Ibu dokter spesialis kita membedah. Nah, di sini
Rasulullah mengatakan di dalam tubuh kita ada sekerat daging. Kalau sekerat daging ini baik, Rasulullah itu menggunakan pemilihan diksinya itu membuat kita itu berpikir. Nabi tidak mengatakan kalau sekerat daging ini baik, ibadahmu baik. Enggak, Nabi tidak menggunakan diksi itu. Nabi tidak mengatakan kalau sekerat daging ini baik, akhiratmu akan baik. Nabi tidak menggunakan diksi itu. Tapi Nabi itu menyampaikan kepada kita bahwasanya kalau ada di dalam tubuhmu ini ada sekerat daging, kalau sekerat daging ini baik, maka jasadmu akan baik. Nabi menggunakan diksinya itu jasad. Silakan dicek oleh bapak-bapak dan ibu dokter. Di situ Nabi menggunakan kalimat jasad. Jadi Nabi itu mengatakan jasadnya akan baik. Jasad itu kalau kita bedah di dalam kamus bahasa Arab, apa yang ada pada fisik manusia dari kepalanya dan apa yang ada di dalam tempurung kepala dan ujung jempol kakinya, itu namanya jasad, fisik yang bisa disentuh. Maka termasuk di antara terminologi dalam bahasa Arab itu jasad itu ya otak, jantung, pankreas, liver, ginjal itu termasuk jasad, bagian dari jasad. Yang menarik Nabi ketika menyampaikan hadis riwayat Muslim ini, Nabi kita tentunya sepakat, Nabi itu kalau menyampaikan hadis tidak berdasarkan prosa. Nabi kalau memilih sebuah diksi itu bukan berdasarkan estetika. Tapi Nabi itu kalau menyampaikan satu riwayat, riwayatnya Nabi itu berdasarkan wahyu. Dan bukan hanya sekedar pemilihan diksi. Kalau sastrawan, mungkin dia menyampaikan sesuatu hanya berdasarkan prosa dan estetika. Maknanya mungkin tidak terlalu dalam. Tapi kalau Nabi tidak mungkin menggunakan pemilihan setiap kalimat di dalam hadis itu hanya berdasarkan prosa dan tidak berdasarkan estetika. Nabi menyampaikan, sekerat di dalam tubuhmu ada sekerat daging. Kalau sekerat daging itu baik, maka jasadmu itu akan baik. Kalau sekerat daging itu buruk, maka jasadmu itu akan menjadi buruk. Dan yang menarik untuk menjadi point of view dari kita ketika membaca hadis riwayat Bukhari ini, point of view-nya itu apa? Nabi menggunakan jasad. Jadi ternyata ketika seseorang itu menjaga hatinya, yang kita sering familiar menyebutnya dengan kata tazkiyatun nufus, orang yang menjaga hatinya tidak berprasangka buruk, tidak curiga, tidak dendam, dan lain sebagainya. Itu ternyata Masya Allah, Allah itu Rasulullah menyampaikan, kalau hatimu baik, tahu amalan-amalan hati yang ditetapkan oleh Nabi ketika Nabi mengajarkan kurikulum materi untuk hati kita, maka jantungmu akan baik, pankreasmu akan baik, lambungmu akan baik, empedumu akan baik, semuanya akan baik kalau hatimu itu baik. Tapi kalau hatimu buruk, banyak melakukan amalan-amalan buruk yang dibenci oleh Allah di dalam hati kita, dendam, susah memaafkan, dan lain sebagainya, nanti yang kita akan jelaskan satu persatu. Maka kalaulah kamu mendapati bahwasanya hatimu itu buruk, kata Rasulullah, maka jasadmu itu akan menjadi buruk. Sehingga akhirnya dari hadis itu membuat kita akhirnya berpikir betul. Ternyata Rasulullah SAW itu mengkaitkan antara kesehatan hati itu kesehatan fisik. Karena pada keduanya itu bukan ada garis demarkasi yang memisahkan. Bukanlah antara fisik dengan hati itu berada pada dua tebing yang dipisahkan oleh jurang yang begitu curam dan begitu gelap dan kelam. Enggak. Masalah hati dan masalah fisik itu satu tempat, Pak. Disampaikan oleh Nabi di satu tempat. Makanya akhirnya saya bisa memahami. Saya lalu ketika membaca literasi dari Imam Ibnu Qayyim. Imam Qayyim itu punya buku kesehatan At-Tib An-Nabawi. Beliau itu kalau mendiagnosa orang itu selalu ditanya dulu kondisi hatinya dulu. Sebelum diperiksa bagaimana kondisi fisiknya. Apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang kamu rasakan? Apa yang sedang kamu pikirkan? Dan itu ternyata ketika seorang Imam Ibnu Qayyim dengan tulisan bukunya, karena beliau bukan hanya seorang ulama, tapi juga beliau seorang tabib yang terkenal dalam hasanah literasi Islam, ternyata seorang Ibnu Qayyim itu ketika mendiagnosa itu tidak langsung fokus. Dia tidak langsung fokus kepada penyakit fisiknya, tetapi Imam Ibnu Qayyim itu fokus kepada apa yang sedang dirasakan oleh hatinya. Karena ternyata hadis yang tadi kita baca bersama dalam hadis riwayat Bukhari tentang sekerat daging, di situ akhirnya kita paham
apa yang menimpa kepada tubuhnya seseorang itu selalu ada kaitannya dengan masalah hatinya. Tolong koreksi saya kalau salah, saya salah. Tapi para dokter sering mengatakan, kesehatan itu dua, faktor pola pikir dan pola makan. Faktor pola pikir dan pola makan. Tapi yang pertama itu pola pikir. Makanya setiap kita datang ke dokter, selalu kalimat dokter sebelum memberikan racikan obat kepada kita selaku pasien, selalu dokternya mengatakan jangan stres. Jangan stres, jangan depresi, istirahat dulu, cuti dulu, jangan langsung bekerja, jangan langsung mikir macam-macam gitu. Tenangkan dulu hatinya, jangan stres dulu. Baru setelah disampaikan itu, baru setelah itu disampaikan tentang racikan-racikan obat dan pantangan-pantangan yang harus ditinggalkan. Tapi selalu para dokter yang selalu saya kalau datang ke dokter itu selalu kalimatnya jangan stres, Ustaz. Jangan banyak pikiran, Ustaz. Karena ternyata akhirnya perkataan para dokter ketika semacam itu semakin menjelaskan kepada kita bahwasanya ternyata penjagaan hati itu, Masya Allah ya, ternyata penjagaan hati itu sangat berpengaruh kepada kesehatan seorang manusia. Makanya saya kaget, ada satu kitabnya Imam Syafi'i. Kitabnya Imam Syafi'i itu, di dalam kitabnya itu beliau mengatakan, di dalam Adabus Syafi'i itu beliau menyampaikan, la taskunanna baladan illa fihi alimun wa tabibun. Makanya sampai kita jumpai apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sampai mengatakan, janganlah kamu tinggal di satu daerah, jangan pernah tinggal di satu daerah kalau di daerah itu tidak ada dua orang yang hidup bersama. Kalau salah satu dari mereka saja tidak cukup dan tidak ideal. Lalu Imam Syafi'i mengatakan apa? La taskunanna baladan illa fihi alimun wa tabibun. Janganlah kamu tinggal di satu daerah. Kamu tinggal di satu daerah yang di dalamnya ada dua orang. Satu alim, yang kedua tabib. Yang satu orang alim, yang kedua itu seorang dokter. Wal alim yuftika an akhirat an qalbika wat tabibun yumbiuka am badanika. Lalu Imam Syafi'i itu ngomong, kenapa dua orang ini penting? Kalau kita tinggal di satu daerah itu harus memperhatikan dua orang ini. Kalau di situ ada alimnya dan di situ ada dokternya, dan dokternya itu mau belajar, mau ngaji, tinggal di situ. Kenapa? Alimun yuftika an qalbika. Karena sesungguhnya alim itu akan memberikan kepadamu bagaimana kamu menjaga hatimu. Dan tabib yumbiuka an badanika. Tetapi tabib itu, dokter, akan menceritakan tentang kondisi fisikmu. Tapi yang menarik, Imam Syafi'i itu menggabungkan antara alim dengan tabib. Jadi akhirnya bahwasanya dalam kehidupan kesehatan dan pengobatan yang dikonsep oleh Islam itu memang kembali kepada hadis tadi. Bahwasanya ternyata dalam kehidupan manusia itu persoalan ketika seseorang itu menjaga hatinya supaya misalkan jangan dendam gitu. Itu bukan hanya karena materi tazkiyatun nufus. Tapi ternyata itu merupakan materi besar yang dibutuhkan setiap orang di dalam menjaga kualitas hidupnya. Karena kesehatan itu tidak akan maksimal kecuali dua. Gimana kita pola makan kita? Makanya dalam Islam pola makan itu kan kaedahnya yang thayyib, jangan berlebihan secara basicnya. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana menjaga pola hatinya. Karena ternyata itu membentuk kesehatan yang selalu sama. Sehingga akhirnya Imam Syafi'i pun ketika beliau melihat orang sakit itu pun sama dengan apa yang dilakukan Imam Ibnu Qayyim. Beliau selalu mengatakan dulu kondisi hatinya bagaimana, apa yang sedang dirasakan. Karena penyakit yang dirasakan di pankreas, penyakit yang dirasakan itu di lambung, di ginjal, itu selalu ada kaitannya dari persoalan hati yang belum selesai. Makanya maaf, saya pernah membaca jurnal, nanti kalau saya salah tolong diingatkan Bapak dan Ibu para dokter yang semoga Allah muliakan. Saya pernah membaca satu jurnal di internet, saya tidak tahu ya otentiknya jurnal ini, tapi di dalam jurnal itu dibahas 80% penyakit fisik itu disebabkan karena emosi yang belum terselesaikan. Jadi akhirnya
Satu persatu ketika kita membaca riwayat-riwayat itu, membaca tentang jurnal itu dari apa yang diungkap oleh orang-orang medis hari ini, lalu kita kembalikan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan apa spesial treatment yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maka semakin mengokohkan sebuah terapan bahwasanya ternyata dalam kehidupan kesehatan itu, masalah hati itu masalah yang tidak bisa terpisahkan ketika kita ingin memberikan kesehatan kepada seorang manusia. Makanya maaf, kenapa Islam itu penuh dengan ajaran tazkiyatun nufus? Memaafkan. Bapak, Ibu dokter, maaf ya, salah satu di antara materi hati, kalau nanti Bapak dan Ibu menjadi penikmat buku-buku tazkiyatun nufus, misalkan setelah ini banyak baca gitu, salah satu materi di dalam tazkiyatun nufus itu, materi hati itu yang paling sering diulang-ulang itu apa? Materi memaafkan. Materi memaafkan itu kan bukan fisik, materi hati. Materi memaafkan. Itu materi hati. Maka saya itu mendapati bahwasanya sampai pintu surga itu ada namanya pintu memaafkan. Bapak dan Ibu, para dokter, pintu surga itu ada 8. Mungkin ada yang tanya, kenapa Ustaz pintu surga itu ada 8? Karena Allah ingin memberikan sebanyak-banyaknya orang alasan amal untuk bisa masuk surga. Maka dijadikan surga bukan 1 gerbang, tapi dijadikan surga itu 8 gerbang. Gerbang pertama sholat, puasa, sedekah, jihad. Gerbang aiman, aiman itu yang masuk surga 70.000 orang ketika mereka tidak pernah minta diruqyah dan tidak pernah minta diobati dengan laser, dan mereka selalu tawakal sama Allah. Ini ada 70.000. Ada pintu ridho, ada pintu tobat, ada pintu memaafkan. Ya. Saya itu ketika membaca hadis ini mulai berpikir, kalau pintu sholat, logika kita bisa nerima. Pintu puasa logika kita bisa menerima, pintu sedekah logika kita bisa menerima. Tapi kalau ada pintu memaafkan, kenapa kok tiba-tiba dalam tanda petik kok nyempil pintu memaafkan? Kenapa tiba-tiba ada pintu memaafkan nyempil gitu? Karena ya ternyata itu pintu memaafkan itu hal besar sekali dalam kehidupan. Sehingga akhirnya sampai kita mendapati bahwasanya termasuk di antara pucuk-pucuknya amal, selain kesabaran itu apa, Bapak? Puncaknya amal itu kesabaran. Setelah kesabaran itu apa dalam dunia literasi fikih? Puncak amal itu memaafkan, Pak. Karena ternyata dampaknya kalau seseorang itu menyimpan dendam, itu bukan hanya hatinya yang menjadi kotor, tapi semua di dalam kehidupannya itu langsung terkena dampaknya. Jantungnya kena, pankreasnya kena, livernya kena, disebabkan karena dendam. Makanya saya pernah bertanya kepada beberapa dokter dalam satu kajian, saya ngisi kajian sehari sama para dokter itu. Sembari saya makan itu saya pernah nanya, Pak dokter, apa pola pikir yang sangat memungkinkan untuk memunculkan penyakit? Maka pada saat itu ada beberapa dokter yang langsung berkata, dendam Ustaz, dendam itu berbahaya sekali. Karena apa? Dendam itu akhirnya orang itu berada pada kondisi emosi setiap hari tanpa dia merasa. Terutama kalau orang itu dia lihat. Terutama kalau ada peristiwa yang membuka memori dia tentang hal itu. Maka dendam itu akhirnya apa? Membuat setiap orang itu jadi terkena akibat. Semua bagian tubuh itu terkena akibatnya. Jadi saya akhirnya paham, oh pantas ya kalau Rasulullah itu pernah memberikan kepada kita satu riwayat, Bapak dan Ibu dokter. Jadi ada satu riwayat bahwasanya Aisyah itu pernah, beliau itu benci sama Sofiyah. Sofiyah itu istrinya Nabi yang lain. Wajar istri, namanya wanita, mereka memiliki rasa cemburu. Pada saat itu ketika Rasulullah sedang ngomong tentang Sofiyah, tiba-tiba Ibunda Aisyah itu mengatakan begini, hasbuk min Sofiyah kada wa kada ya Rasulullah. Sudah, ngomongnya tentang Sofiyah itu sudah. Innaha qasirah. Saking mungkin dilanda cemburunya yang besar, dan cemburu itu kan kebencian ya. Maka sedang dilanda kecemburuan itu, tiba-tiba Ibunda Aisyah itu ngomong begini. Innaha qasirah. Innaha qasirah. Sesungguhnya Sofiyah itu perempuan pendek. Sesungguhnya Sofiyah itu perempuan pendek ya Rasulullah, tidak usah ngomong-ngomong terus tentang Sofiyah. Yang menarik Bapak dan Ibu, yaitu adalah ketika Rasulullah itu
mendengarkan Aisyah yang sangat benci kepada Sofia, kebenciannya itu sangat nampak sekali sampai dia mengomentari fisiknya Sofia. Maka sabdanya Nabi itu, Masya Allah, sabda Nabi selalu tidak pernah keluar dari ilmu. Nabi itu lalu mengatakan, ya Aisyah tuh, laqad kulti kalimatan, lau muzizat bima'il bahri, lama jazathu. Maka Rasulullah itu mengatakan kepada ibunda, kepada Aisyah gitu. Marah, tapi memberikan ilmu. Dan sekaligus bukanlah untuk menjadi clue bagi kita untuk mempelajari kalimat Rasulullah ini. Rasul itu mengatakan, wahai Aisyah, kamu mengatakan Sofia itu pendek. Kalau kalimat ini dicelupkan ke lautan, lautan akan menjadi hitam disebabkan ucapanmu yang penuh kebencian kepada Sofia. Bapak dan Ibu, para dokter yang semoga Allah muliakan, kita mikir, kenapa Nabi tidak mengatakan, ini ucapanmu wahai Aisyah, kalau dibebankan kepada gunung, gunung akan pecah. Nabi tidak mengucapkan kalimat itu. Nabi tidak mengatakan, wahai Aisyah, ucapanmu ini kalau dibebankan ke pohon-pohon ratusan tahun, maka pohon itu akan tumbang. Nabi tidak memilih diksi itu, Pak. Nabi tidak memilih diksi itu. Nabi itu memilih diksinya adalah, kalau ucapanmu ini dicelupkan ke lautan, dan lautan itu air, cairan, maka jutaan galon liter yang ada di lautan itu seketika akan jadi hitam ketika kamu mengucapkan kalimat kebencianmu kepada Sofia ketika mengatakan pendek. Saya dengan kebodohan saya itu mikir, kenapa Nabi mengatakan lau muzizat bima'il bahri? Kenapa Nabi itu mengucapkan kalau dicelupkan ke lautan? Padahal kita tahu, mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Bukankah tubuh kita itu lautan darah? Kalau lautan yang jumlah debit airnya, cairannya jauh lebih banyak daripada darah yang ada di tubuh manusia itu bisa menjadi hitam. Saya tidak bisa membayangkan kalau manusia sudah benci, itu darahnya hitam dan akhirnya memberikan efek yang tidak baik kepada seluruh tubuhnya. Makanya kita kembalikan pada tadi prolog yang saya sampaikan, hadis riwayat Bukhari. Sekerat daging itu kalau baik, jasadnya baik. Kalau sekerat daging itu tidak baik, jasadnya tidak baik. Dan Nabi menggunakan kalimat jasad. Sehingga akhirnya kita mendapati bahwasanya memang betul akhirnya kalau saya tuh ingin menyampaikan ini kepada para dokter supaya akhirnya kita mungkin membuka sebuah wacana gitu. Jadi kalau kita kedatangan satu orang gitu, maka bukan hanya kita memberikan fokus kepada obat apa yang akan saya berikan, tapi kita memastikan dulu bahwasanya bagaimana kondisi hatinya, apakah dia menyimpan dendam atau tidak, ada orang yang sedang dia benci atau tidak. Karena pengobatan dari luar itu tidak akan seefektif pengobatan yang ada di dalam tubuhnya manusia. Karena saya yakin Allah itu sudah menciptakan tubuh manusia yang memiliki sistem yang mampu menyembuhkan setiap perkara, setiap penyakit. Obat dari luar itu memang dengan izin Allah bisa memberikan manfaat. Tapi obat dari dalam itu terkadang lebih cepat menuntaskan ketika digabungkan dengan pengobatan yang diminum dari luar, yaitu masalah hati. Jadi masalah hati ini masalah yang menurut saya tidak bisa dipandang sebagai materi sekedar tazkiyatun nufus. Sehingga kalau ada seorang para dokter misalkan didatangin seorang pasien gitu, salah satu hal yang mungkin kita tanyakan, Bapak punya dendam atau tidak punya dendam? Bapak sering suudzon atau tidak? Bapak suka nyinyir nggak sama orang? Bapak suka nggak ngeremehin orang? Bapak suka sombong atau tidak sombong? Karena hal-hal itu menurut saya bagian yang tidak terpisahkan dalam satu observasi ketika kita ingin memberikan kebaikan, kesehatan kepada seseorang. Ini ada lagi, Pak. Ada kisah nyata, ada salah satu murid saya. Itu beliau terkena psoriasis. Bapak Ibu mungkin lebih paham daripada saya. Sampai beliau ke
pergi ke luar negeri sampai ke Perancis untuk ngobatin psoriasisnya. Dia mendapatkan endorse gitu karena beliau termasuk orang yang lumayan followernya ada ratusan ribu gitu. Dapat endorse pergi ke Perancis untuk mengobati. Orangnya masih hidup. Kalau Bapak dan Ibu para dokter ingin untuk banyak observasi atau banyak nanya, silahkan. Tadi saya akan memberikan informasinya. Ketika pengobatan kemana-mana, qadarullah belum menampakkan hasil yang signifikan sampai akhirnya beliau menemukan orang yang memberikan nasihat kepadanya, pengobatan yang kamu minum tetap harus dijalankan. Karena itu ikhtiar, dan itu pun ilmu dari Allah juga. Tapi, mungkin salah satunya adalah di dalam beberapa catatan orang itu, di dalam catatan para ulama itu, penyakit kulit itu berkaitan tentang aspek kesedihan yang terlalu tinggi. Gitu. Lalu ada yang memberikan nasihat kepada beliau, Bapak Ibu dokter. Nasihatnya apa? Coba kamu lawan sifat pelitmu. Jadi ketika beliau ditanya, apa sifat burukmu? Beliau menjawab, saya orangnya pelit gitu. Susah gitu ngasih orang. Coba dilawan. Sifat pelitmu dilawan. Kamu ngasihlah itu ke orang. Akhirnya beliau betul-betul terlibat dalam gerakan sosial. Ngasih, terus pergi kemana-mana ngasih bantuan kemanusiaan, memberikan dan mengadakan perhelatan pernikahan di tempat orang-orang pembuang sampah dan yang lain sebagainya. Dan ternyata ketika beliau menyerap kebahagiaan dari mata orang yang memancar itu, ketika dia melawan sifat buruknya untuk pelit, ternyata dengan izin Allah, Pak. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Beliau akhirnya sembuh. Pengobatan luar tetap beliau minum, tapi setelah beliau juga melawan sifat pelitnya dan dia menyerap kebahagiaan setiap orang yang memancar ketika dikawinin, lalu dikasih hadiah yang mana mereka belum pernah nikah secara resmi gitu, lalu didatangkan KUA, diadakan pernikahan, ada khutbahnya gitu. Setiap dia menyerap itu kebahagiaan itu dengan izin Allah, setiap dia menyerap kebahagiaan itu menyembuhkan dirinya. Ada lagi kisah nyata, Pak dan Ibu dokter. Orangnya masih hidup sampai hari ini. Ada seorang laki-laki itu terkena luka itu di bawah telinganya di sini. Luka ini semakin besar, semakin besar, semakin besar. Bisa nggak ditampakkan di sini? Oh gitu, ya nanti di sana. Dia luka itu sampai akhirnya luka, Pak. Sampai di saat itu beliau dirujuk dari rumah sakit kabupaten menuju rumah sakit provinsi. Pak. Lukanya itu semakin besar, semakin besar. Ketika dalam upaya beliau sedang dirujuk ke rumah sakit provinsi, ternyata beliau saat itu ketemu seorang tabib. Tabib ini insya Allah beliau itu orangnya moderat, Bapak, nggak terlalu ekstrim. Artinya beliau tidak menafikan pengobatan-pengobatan yang ada para dokter dan rumah sakit, tapi juga beliau ingin untuk melihat kondisi hatinya. Ketika melihat lukanya, maka tabib ini merasa ini ada dendam. Terus ditanya, Bapak punya dendam atau tidak? Nanti kalau ada yang pengen ngelihat, ini saya di-share oleh bagian admin di Zoom. Maka tabib ini bertanya sama beliau, Bapak punya dendam atau tidak punya dendam? Maka beliau mengatakan, pertama kali beliau denial, saya tidak punya dendam. Bapak punya dendam enggak? Saya nggak punya dendam. Bapak punya dendam enggak? Saya nggak punya dendam. Sampai akhirnya terus denial beliaunya, sampai akhirnya, Pak, pengobatan dari luar itu tetap kita ikhtiarkan. Tapi bagaimanapun kita harus memperhatikan kondisi hati Bapak itu ada sesuatu atau tidak. Kalau ada PR yang belum selesai, sebanyak apapun pengobatan dari luar, kalau hatinya belum selesai, sulit pengobatan dari luar itu akan memberikan kesehatan. Walaupun semuanya berpulang kepada kehendaknya Allah. Akhirnya Bapak dan Ibu dokter, akhirnya beliau ngaku, iya saya punya dendam. Sama siapa dendamnya? Dendamnya itu sama istrinya. Karena istrinya pernah selingkuh. Jadi istrinya pernah selingkuh, tapi tidak sampai terjadi kontak fisik. Cicat itu, istrinya selingkuh sampai akhirnya ketika selingkuh itu ketahuan. Sang suaminya marah, kecewa, tapi istrinya minta maaf. Dan bertobat, istrinya betul-betul bertobat. Ketika istrinya sudah bertobat, qadarullah masalahnya cuma satu, Bapak. Laki-laki yang menjadi selingkuhan istrinya itu satu kampung dengan mereka. Sehingga akhirnya ketika sudah memaafkan,
Dia kalau keluar rumah, ketemu di masjid, kelihatan orang itu. Kalau ke pasar, lihat orang itu. Kalau pas alun-alun, kadang-kadang ketemu orang itu, lukanya tidak pernah sembuh. Lukanya basah terus ketika melihat orang laki-laki itu yang ketemu terus karena satu kampung. Dan ketika beliau menceritakan itu dalam kondisi istrinya yang nemenin beliau aja kaget. Loh bang, kamu masih dendam sama saya? Gitu. Iya. Kenapa masih dendam bang? Ya karena dianya nongol terus di mata saya. Dan setiap dia nongol itu saya teringat. Akhirnya Pak, tidak pernah selesai dengan rilisnya Pak. Validasinya susah jadinya, kan ketemu terus. Akhirnya beliau dinasehatin Pak, tetap ini nanti ke rumah sakit provinsi, Bapak tetap harus dengar perkataan dokter, tapi tolong Pak, mau nggak memaafkan istrinya? Saya maafkan Pak. Kenapa Bapak sekarang pengen maafkan? Karena orang yang paling tulus merawat saya ketika saya sakit adalah istri saya. Teman-teman saya jenguk dari kejauhan, anak-anak saya sering menutup hidungnya kalau mereka sedang dekatkan pada saya, karena ngeluarin bau, bernanah, infeksi. Tapi istri saya dengan setia ganti sarung, ganti tempat tidur, dia tanpa masker, tanpa dia jijik, bersihin, mandiin saya kalau pagi. Disitulah saya tahu istri saya betul-betul sudah bertobat dan tulus kembali mencintai saya. Terus Bapak dan Ibu dokter, akhirnya Pak, coba Pak, berdamai, hatinya berdamai Pak. Dan ketika berdamai, Masya Allah, dengan izin Allah, setelah itu berdamai, saling memaafkan, maafin aku ya bang, gitu, iya, gitu, saling maafin ya. Mereka saling berdamai. Setelah itu dirujuk ke rumah sakit provinsi Pak, dengan izin Allah, ini saya kirimkan fotonya. Itu dengan izin Allah, luka itu akhirnya membaik, dan akhirnya mengering Pak. Setelah beliau menyelesaikan, apa yang menjadi beban hatinya? Dendam. Dendam itu kayak dinding yang ada jamurnya, dendam itu. Kayak dinding hati yang ada jamurnya kan itu. Dan ketika menyelesaikan itu, akhirnya selesai. Makanya ada salah satu akun seorang profesor yang saya follow Pak. Saya senang sekali melihat itu video-video yang dia share di Instagram. So, beliau profesor. Beliau itu menyampaikan ada salah satu video bahwasanya tanya sama sains. Di dalam video itu saya ngelihat ternyata kondisi manusia itu kalau dia lagi dendam dan benci, kortisolnya itu naik. Walaupun memang saya tahu ya, walaupun memang belum terjadi kesepakatan apakah kortisol ini penyebab satu-satunya kanker atau tidak. Tapi yang jelas bahwasanya kalau manusia itu sedang amarahnya itu naik, itu kortisolnya juga ikut naik. Apalagi dendam, karena dendam lebih tinggi daripada marah. Makanya ketika kortisol itu, ketika kemarahan itu naik dalam bentuk yang lama dan itu menjadi dendam kesumat, akhirnya kortisolnya naik. Makanya akhirnya paham saya, kenapa narasi rumah tangga itu selalu diliputi dengan permintaan maaf. Itu bukan karena orang yang kita maafkan pasangan kita pantas atau tidak pantas mendapatkan maaf dari kita. Tapi ternyata kenapa Allah itu membangun narasi rumah tangga itu dengan maafin istri itu yang minta maaf, suami itu yang ridho gitu. Istri yang senantiasa minta maaf, suami yang ridho, itu aja kalimat yang kita dengarkan kalau membicarakan nasihat tentang pernikahan. Karena ternyata memang berdampak pada kualitas kesehatan pula. Dan bukan hanya berdampak tentang masalah pahala yang kita peroleh dan kita dapatkan. Jadi di situ akhirnya kita menjumpai bahwasanya, Masya Allah, saya tuh ingin menyampaikan di sini bahwasanya, simpel aja. Oh, masalah hati itu bukan hanya materi tazkiyatun nufus kok. Materi hati itu materi basic. Makanya Pak, ini karena waktu kita sudah jam 3 gitu. Tapi saya sampaikan, makanya rata-rata orang-orang yang mereka itu dijanjikan surga, kalau Bapak membaca hadis-hadisnya, Bapak dan Ibu kalau membaca hadisnya tentang orang-orang yang dimasukkan surga, itu rata-rata fokusnya itu masalah hati. Yang hatinya polos, yang hatinya kayak burung, yang memiliki sifat layin. Hayin itu orangnya lembut, lunak, tidak gampang untuk menyulitkan urusan orang, empati, simpati, itu kan hayin, layin, qorib, sahel. Rata-rata masalah surga yang diceritakan oleh Nabi ketika Nabi menceritakan penduduk surga itu rata-rata masalah amalan hatinya. Bapak dan Ibu dokter pernah dengar hadis tentang ada seorang laki-laki yang masuk surga dikabarkan 3 kali oleh Nabi?
Ternyata ada seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As yang tidur di rumahnya, tidak menjumpai dia sholat tahajud, tidak menjumpai dia amalannya istimewa. Tapi Abdullah bin Amr bin As tuh mikirlah, kenapa kok orang ini biasa aja, kok Nabi mengabarkan dia penduduk surga 3 kali? Apa ternyata jawabannya Pak ketika ditanya amalmu tuh apa? Kamu malam juga nggak tahajud. Ini bukan berarti nanti Bapak Ibu nggak tahajud ya. Amalmu tuh apa sih sampai kamu tuh nggak tahajud gitu? Tapi kenapa kamu Nabi sampai memberitakan bahwasanya kamu penduduk surga? Perhatikan jawabannya. Wala ahsudu wala ahadin minal muslimin. Aku ini nggak pernah tidur dan aku tidak pernah menutup mata, memejamkan mata dalam kondisi hatiku itu benci sama orang. Jadi ternyata hatinya itu lumer Pak, nggak pernah benci sama orang, nggak pernah nganggap berat urusan orang Pak. Hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad. Dan ini pun masalah hati. Nabi juga mengatakan bahwasanya sesungguhnya penduduk surga itu yang memiliki sifat hatinya al-bullah. Al-bullah itu apa? Orang bullah itu yang nggak cepat marah. Kalau dalam bahasa kita itu apa ya? Nggak cepat marah gitu. Orangnya easy going. Itu kalau dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa hadis itu namanya al-bullah Pak. Orang yang easy going kata Rasulullah. Ya mau diomongin orang ya santai. Kayak Imam Syafi'i itu orangnya itu simple Pak. Kalau ada orang ngomong sama beliau, ada orang membicarakan kamu di belakang kamu. Imam Syafi'i ngomongnya Pak, ya sudah. Setidaknya kalau di depan saya dia tidak membicarakan itu dan masih punya rasa sungkan. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada orang yang menghujatmu, mencelamu, ya sudah. Ya minimal dia tidak pernah utang sama saya kan kalau dia benci sama saya. Nanti kalau dia senang sama saya, ujungnya nanti utang sama saya. Itu Imam Syafi'i. Jadi isi going betul. Dan rata-rata, karena kita nggak punya waktu. Kalau saya terangkan hadis-hadisnya itu, semua rata-rata hadis-hadis tentang surga itu orang-orang yang menceritakan tentang hati, tanpa menafikan keutamaan sholat malam, tanpa menafikan keutamaan puasa, tanpa kita menafikan keutamaan sedekah dan lain sebagainya. Tapi masalah hati itu masalah terpenting. Ya, intinya Bapak, sekali lagi, semua itu bermula dari hati dan sesungguhnya materi hati itu bukan materi tazkiyatun nufus. Itu materi yang saling berkaitan. Dan itulah yang menjadikan kita paham kenapa Imam Syafi'i sampai merekomendasikan kalau di dalam daerah itu ada tabibnya dan ada dokternya, tinggal di situ. Tapi kalau di daerah itu tidak ada dokternya atau tidak ada alimnya atau salah satunya ada tapi yang satu nggak ada, jangan tinggal di situ. Kalau kamu di situ ada dokternya tapi nggak ada alimnya, siapa yang akan memeriksa hatimu? Tapi kalau di situ ada alim yang nggak ada dokternya, siapa yang akan menceritakan kondisi fisikmu? Itulah indahnya perkataan Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 3, nggak terasa 1,5 jam kita sudah menyampaikan materi ini, walaupun materi yang di belakangnya ini kita potong banyak sekali gitu. Tapi tidak apa-apa lah, memang materi ilmu yang paling penting bukan banyaknya, tapi sesuatu yang bisa membawa manfaat. Itulah yang menjadikan kita, dokter, ustadz, guru, siapapun, itu harus selalu memegang hatinya. Jangan ada dendam, tidak boleh suudon, harus qanaah, ridho. Karena sesungguhnya seluruh bagian tubuh kita itu punya keterikatan dan ketersambungan kepada satu sekerat daging, dan itu adalah hati. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan hari ini. Semoga perkataan-perkataan saya kalau ada yang memang salah, saya siap menerima masukan dari Bapak dan Ibu dokter, para spesialis di Makassar. Ya. Karena pada dasarnya setiap orang pasti memiliki keterbatasan. Tapi saya senang sekali hari ini bisa menyapa kepada para dokter spesialis yang ada di kota Makassar. Dan semoga materi ini semakin memberikan kepada kita bahwasanya ternyata pasien pun tidak hanya kita fokus bagaimana meracik obatnya, tapi mungkin dibuka perasaan hatinya, diselami apa yang sedang dirasakan, supaya itu pun bisa membantu memaksimalkan kesehatan. Menjadi dokter itu selalu saya berdoanya, dan menjadi dokter itu ada sebuah kalimat yang sering saya sampaikan di banyak kesempatan kalau ngisi para dokter. Menjadi dokter itu adalah hidup memberi senyum, mati mendulang pahala.
Karena kalau dokter itu akhirnya pasien itu sembuh, itu kan berapa banyak pasien yang senyum kembali, sehat kembali, beribadah. Pahalanya besar menjadi dokter itu. Pahalanya besar sekali. Dan para dokter itu terkadang perkataannya lebih didengar daripada perkataan seorang kiai dan seorang ustadz. Makanya, Masya Allah, Allah menjadikan bapak dan ibu sebagai dokter tidak mungkin tanpa hikmah. Karena takdir itu tidak pernah terjadi secara random. Allah pasti punya hikmah yang besar kenapa bapak dan ibu dijadikan dokter oleh Allah. Semoga bapak dan ibu selalu diberikan ketenangan, kelapangan, dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.